Baik, selamat sore Ibu Anjala dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan proposal untuk penelitian saya nanti. Dan di sini saya mengambil judul Peran dan Implementasi Strategi Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Tengah. Nah, di sini saya memutuskan untuk mau mengambil penelitian ini karena saya menganggap bahwasanya ada permasalahan-permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian. Nah, salah satu permasalahan yang saya anggap itu sangat penting dan harus untuk diteliti adalah mengapa pemerintah khususnya wisata di Nusa Tenggara Timur itu tidak mengembangkan wisata-wisata yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Contohnya adalah Kabupaten Sumba Tengah. Padahal banyak sekali kekayaan alam yang alami dan berpotensi besar untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, kalau ini tidak dijalankan, maka orang-orang tidak tahu bahwa ada dunia yang indah yang belum dijangkau oleh banyak orang. Apalagi seperti orang-orang yang suka traveling, suka berlibur. Di situ merupakan salah satu destinasi wisata yang cocok untuk orang-orang bisa berlibur. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Di latar belakang ini saya mengambil pengertian pariwisata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan atau untuk rekreasi. Berikutnya ada pengertian pariwisata menurut R.G. Soekadijo bahwa pariwisata ialah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Nah, dan seperti yang kita lihat bahwa pariwisata di Indonesia sudah berkembang sejak lama, terutama di beberapa daerah yang memiliki keunikan dan cepat direspon oleh wisatawan seperti Bali, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi, dan lain sebagainya. Selama ini Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 2 unggulan pada sektor pertanian dan juga perkebunan dan perikanan. Nah, di sini juga Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki prospek yang menjanjikan akan keunikan budaya dan keindahan alam yang tersebar di 34 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dan dari 34 kabupaten itu, Nusa Tenggara Timur memiliki 566 pulau dan 246 diantaranya sudah memiliki nama dan yang lainnya itu belum memiliki nama. Berikutnya ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas. Rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, deskripsi tentang destinasi wisata Kabupaten Sumba, dan yang kedua peran dan implementasi strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata. Berikutnya ada batasan masalah. Nah, untuk menjaga fokus penelitian agar tetap terarah, maka diperlukan batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian tidak keluar dari potensi pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata terhadap daerah yang tidak terekspos wisatanya dengan baik dan terhadap minat wisata bagi masyarakat. Dan yang berikutnya di sini ada manfaat penelitian. Nah, di manfaat penelitian ini saya mengambil 2 manfaat, yaitu yang pertama manfaat secara akademis sebagai aplikasi teori dan konsep ilmu pariwisata khususnya untuk mata kuliah usaha perjalanan wisata, dan diharapkan dapat mengaplikasikan teori dan konsep yang memfokuskan kepada peran dan implementasi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Nah, di manfaat yang kedua ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan rekomendasi tentang optimalisasi peran dan implementasi strategi pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah ke depannya untuk secara efisien dan efektif mengambil langkah-langkah strategi dalam pengembangan kepariwisataan. Berikutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui usaha dan strategi apa sajakah yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sumba, dan yang kedua untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pemerintah. Yang berikut adalah landasan teori yang berlandas pada pengertian pariwisata, dan pariwisata hendaknya memperlihatkan anatomi dari gejala-gejala yang terdiri dari 3 unsur, yaitu man, space, and time. Nah, berdasarkan 3 unsur itu, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar untuk mendapatkan pelayanan secara bergantian atau bepergian dari suatu negara ke negara yang lain, dan menemui orang-orang tertentu, daerah tertentu atau benua tertentu untuk sementara waktu, dan mencari kepuasan yang beraneka ragam. Berikut adalah destinasi wisata. Di sini Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki beragam budaya, berbagai sumber daya tarik wisata, atraksi, dan juga potensi yang dimiliki. Nah, melalui beragam potensi yang dimiliki, yaitu keragaman budaya dan keindahan alam, diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi besar terhadap daya tarik dan atraksi bagi wisata, sehingga bukannya tidak memungkinkan suatu saat nanti pariwisata dapat menjadi salah satu sektor andalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur yang sangat terkenal yaitu Pulau Komodo. Tapi selain Pulau Komodo, Kabupaten Sumba Tengah juga merupakan satu kabupaten yang memiliki daya tarik objek wisata yang mutlak harus ada pengelolaan dan pengembangan objek-objek wisata, dan itu harus ditingkatkan agar kepariwisataan di NTT menjadi salah satu sektor unggulan dalam usaha peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Berdasarkan sumber data yang saya dapat dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba tahun 2014, terlihat bahwa daya tarik wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Sumba Tengah cukup beragam, baik secara potensi budaya maupun potensi alam. Dan di sini permasalahan utamanya adalah masih minimnya wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Sumba Tengah. Nah, hal ini menyebabkan perlu adanya suatu penataan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sumba Tengah. Dan dari tabel 1.2 ini dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan yang datang di Kabupaten Sumba Tengah masih relatif sedikit. Terdapat penambahan angka tetapi tidak signifikan, dan bahwa wisatawan yang datang ke Sumba Tengah belum terkelola secara baik sehingga masih sulit untuk dideteksi dan diakses datanya, baik yang melakukan kunjungan langsung dan kunjungan ke titik destinasi wisata lainnya. Di sini kerangka pikir
Nah, air terjun Matayanggu ini akan dikembangkan menjadi air terjun yang populer dan yang berperan aktif adalah pemerintah Dinas Pariwisata, dan akan mencari kendala sebagai kendala apa saja yang dialami oleh pemerintah daerah setempat. Berikutnya ada hipotesis HA1-nya, adanya suatu penataan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan Sumba Tengah. Yang berikut adalah metode penelitian, dan di sini yang pertama adalah jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata air terjun Matayanggu, dan konsep yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasi air terjun Matayanggu ini terletak di Desa Manurara, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini rute menuju air terjun Matayanggu dapat ditempuh dari pusat kota Waingapu dengan mengarahkan kendaraan menuju Waikabuka dengan estimasi waktu sekitar 2 jam perjalanan. Yang ketiga adalah strategi. Nah, di sini akan digunakan strategi interpretatif, di mana mengharuskan untuk peneliti mengerti cara berpikir para pelaku yang terlibat di dalam objek penelitian yang terkait. Dan yang keempat adalah pengembangan, dan di sini pengembangan adalah suatu bentuk evolusi dengan konotasi positif atau sekurang-kurangnya bermakna atau tidak jalan di tempat saja. Nah, pengembangan ini dikaitkan dengan dua hal, yaitu proses dan juga tingkat perkembangan. Yang berikut adalah birokrasi. Nah, di sini birokrasi merupakan struktur organisasi dari sektor pemerintahan yang memiliki ruang lingkup luas, sehingga kita memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar juga untuk menjalankan suatu pengembangan yang lebih signifikan. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan. Saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman semua, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberi masukan, saran, kritik, saya berikan kesempatan. Terima kasih.